Buka Alkitabnya ya, kita akan belajar saat ini kegunaan Alkitab. Tapi sebelumnya izinkan saya mengumumkan, ini penting sekali karena ini hari Sabtu. Besok saya akan berkhotbah dengan judul Amsal Kehidupan, Akselerasi dalam Bisnis dan Pekerjaan. Jadi tips-tips sukses dari Raja Salomo, tulisannya yang jadi firman Tuhan. Itu penting sekali. Kalau hari Minggu begitu, sharing saya sedikit lebih panjang, tapi jauh lebih lengkap daripada saat teduh. Kalau saat teduh seperti ini, mungkin sekitar 20-an menit. Kalau hari Minggu keesokan hari, Anda live streaming, akan lebih jauh lebih komplit, sekitar 45 menit. Atau lebih sedikit. Ya, jangan lupa besok bawa catatan, khususnya jemaat di gms.church. Jangan luput ya. Sekarang kita baca Alkitab, buka firman Tuhan di Mazmur 119. Mazmur 119 ini tulisan Ezra, hamba Tuhan itu, Ezra Nehemia. Ya, banyak orang kira ini Raja Daud, tapi banyak ahli teologi percaya bahwa ini adalah Ezra. Seorang yang sangat cinta Alkitab, seorang reformer, seorang yang mereformasi kerohanian bangsanya lewat Alkitab Perjanjian Lama. Ya, lewat Taurat. Ini orang luar biasa. Nah, kita harus belajar terima spiritnya. Kita lihat sekarang Mazmur 119 ayat 97 sampai 105 pembahasan kita. Judulnya Kegunaan Alkitab, The Benefits of the Bible. Saya harap malam ini Anda akan menemukan pedang roh Anda yang akan menjadi jawaban di setiap pergumulan. Penting gitu. Yang paling dimuliakan bukannya khotbah hamba Tuhan. Karena khotbah kami ini pun fondasinya adalah Alkitab. Alkitab ini sumbernya. Jadi nggak ada khotbah kalau Anda punya hubungan pribadi dengan ini, aman hidupmu dan berbuah. Karena itu saya harus muliakan Alkitab, bukan sekedar khotbah. Supaya Anda tidak dalam kegelapan, nggak tahu sumber kuasanya di mana. Supaya Anda mengerti ini kunci. Kalau khotbah-khotbah seperti ini, urapannya itu dari sini. Dari Roh Kudus, dari Alkitab. Ya, itu yang mendatangkan kuasa. Jadi bukan fasilida. So, saya minta Anda semuanya untuk sungguh-sungguh ya dengan the Bible every day. Kenapa begitu? Nanti nggak ada program, nggak ada saat teduh seperti ini. You have to read the Bible yourself. Harus membaca Alkitab sendiri juga. Roh Kudus itu siap di kamar tidur atau kamar belajar atau di ruang manapun. Kalau dulu sih saya belajar banyak, Alkitab selalu ada juga, saya bawa kemana-mana, termasuk di mobil, kendaraan, kalau saya nunggu siapa, anterin keluarga di mobil gitu, ya saya jadi supir sehari itu untuk teman dan sebagainya, saya selalu buka Alkitab di waktu luang, sekalipun pagi sudah saat teduh. Ya, miliki hubungan yang dekat dengan buku ini. Kita sekarang lihat dulu ayat yang gunanya apa, Alkitab kegunaannya di Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Di sini, pemazmur berkata, aku cinta firman Allah. Kata cinta seperti ini, seperti pacaran. Jatuh cinta. Jangan hanya love the Bible, but like the Bible. Banyak kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak suka sama Tuhan. Kalau kita suka sama orang, kita pasti suka meluangkan waktu dengan orang itu. Jadi kata-kata di sini kata romantis, betapa ku cintai firman-Mu, Taurat-Mu. Bukan hanya ku kasihi loh ya. Berarti mesra, romantis sekali hubungannya dengan firman Allah. Ayo pacaran dengan firman Tuhan. Itu dia. Aku merenungkannya sepanjang hari kayak orang kalau pacaran baru jatuh cinta gitu ya. Wah, panas-panasnya kasih gitu. Mereka selalu mau ketemu, baru pulang, pisah. I miss you. Nggak bisa jauh. Aku merenungkannya sepanjang hari bukan berarti pemazmur sehari-hari hanya baca Alkitab doang. Nanti kan nggak sekolah, nggak kerja. Kata aku merenungkannya sepanjang hari itu artinya dia pikirannya ke situ terus melulu. Kayak kita kalau kerja. Atau kalau waktu zamannya kita sekolah, apalagi kalau LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Nah, saya dengan istri saya dulu juga pacaran jarak jauh, beda negara. Waktu kami masih sekolah. Ya kan? Pikiran saya, meskipun tidak melulu mikirkan tentang love,
Saya ada banyak pekerjaan segalanya, tapi saya akui, tidak bisa saya sangkali. Lebih dari berkali-kali dalam sehari, pikiran saya tertuju ke si dia. Tentunya sekarang jadi istri saya. Itu dia. Alkitab juga harus kita pikirkan sepanjang hari, kita renungkan siang dan malam. Tujuannya bukan supaya kita sekedar ingat ayat, tapi supaya kita merenungkan artinya, supaya kita dapat aplikasi. Belajarlah punya roh yang memamah biak, jangan kalah sama sapi. Maksud saya, setelah makan firman, saat teduh pagi atau malam hari, lalu besoknya pokoknya waktu di kerja atau aktivitas apa, seringkali, kerap kali izinkan pikiranmu mencerna firman yang kau dapatkan tadi, atau semalam tadi, atau tadi malamnya, atau pagi hari. Cerna lagi, lama-lama nanti keluar jusnya, proteinnya, aplikasi bagi hidupmu. Siapa yang meraih benefitnya kalau bukan Anda sendiri yang diuntungkan? Ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ini dahsyat sekali. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Perintah Tuhan membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Berarti di dalam Alkitab terkandung kunci-kunci kemenangan dalam peperangan rohani yang kita hadapi. Dan di 98b ditambahkan sebab selama-lamanya itu ada padaku, garis bawah itu ada padaku. Kita cari ke gunung tinggi, lembah curam, cari apa ya kunci terobosan. Ternyata selalu ada di tangan kita. Tapi berdebu di dalam, mungkin di dalam sorokan kita atau di dalam drawer. Kita simpan di lemari, keluar seminggu sekali. Sekarang pun ke gereja, kalau secara fisik kita nanti kembali ibadah, gak banyak orang bawa bukunya. HP malahan. HP boleh sih, sama aja, isinya kan juga firman sama tertulis. Cuman distraction, gangguannya banyak. Jadi saya tetap simpan buku. Saya ini punya 2 buku. Alkitab yang utama. Yang sekarang Anda lihat ini adalah Alkitab khotbah saya. Saya buka rahasia. Saya khotbah nggak pakai catatan, tapi setelah saya khotbah, saya catat poin-poinnya apa supaya lain kali Alkitab ini bisa berguna buat orang lain juga. Jadi Alkitab saya ini kotor. Banyak coretan, banyak warna. Lebih parah lagi Alkitab pribadi saya, bacaan saya. Itu saya nggak pernah keluarkan, nggak bawa-bawa keluar, itu hanya ada di kamar saya. Dan itu banyak sekali catatan janji Tuhan, pengertian. Ya, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selamanya itu ada padaku. Nggak usah cari kemana-mana deh. Nggak usah cari apa seminar, semua itu tambahan. Selalu ada pada Anda, ayat 98. Kunci kemenangan dalam peperangan rohanimu itu udah tertulis di sini. Jangan remehkan. Ini kalau nggak dikhotbahkan rasanya nggak minat gitu, kita nggak selera. Atau kalau dinubuatkan demikian firman Tuhan kan lebih, gimana ya, lebih meyakinkan. Atau lebih sensasional. Digituin atau enggak digituin, mutiara atau berlian katakanlah, mau itu ditaruh di kotak jewelry atau di mulut babi, nggak ada bedanya. Bukan packagingnya, value-nya, nilainya. Alkitab ini dikhotbahkan, dinubuatkan atau tidak tergeletak di sana, Anda buka, tetap firman Tuhan. Sudah ada di sana. Oke? Supaya Anda ngerti bahwa power itu bukan khotbah atau sharing. Power itu the written word of God. Firman Tuhan yang tertulis. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Wow. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Jadi orang yang merenungkan peringatan-peringatan Allah, yaitu firman-Nya, akan lebih berakal budi dari profesornya. Berarti Alkitab itu mengajarkan pada kita yang tidak diajarkan atau melebihi daripada sekedar yang diajarkan di university dan sekolah. Apa yang profesor Anda tidak bisa ajarkan, mungkin bisa fisika, matematika, atau apapun fakultas Anda, kalau Anda kuliah. Alkitab melebihi itu. Dia mengimpartasikan kepandaian yang tidak bisa kita terima di sekolah, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan, hikmat di lapangan, membaca orang, dan apalagi tentang kehidupan yang kekal. Itu hanya saya sebut sedikit dari tak terhingga daftarnya guna Alkitab dalam diri orang yang membacanya, apalagi yang mempercayai dan melakukannya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Alkitab bisa membuat orang muda
jauh lebih bijak, pikirannya lebih matang daripada orang-orang yang sudah makan asam garam istilahnya. Nggak tentu loh, tua itu hanyalah masalah usia. Bijaksana itu masalah firman. Jangan salah, kalau Anda mau jadi bijak, bukan hanya mau menua, Anda mau menang dalam hidup ini, sungguh-sungguh mengalami apa yang Tuhan katakan menjadi milik Anda dalam hidup ini. Kalau kita mau mengalami tujuan-tujuan ilahi, nggak bisa nggak. Ada satu buku yang tidak ada di buku geografi, fisika, matematika, atau buku apapun juga di bumi. Satu textbooknya, The Bible, B-I-B-L-E. Itu saja. Ayat 100. Ayat 100 banyak sekali, Mazmur 119 ini memang banyak ayatnya. Ini adalah pasal terpanjang di dalam Alkitab. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Nah sekarang, orang tua kita bisa lebihi. Ini bukan berarti ajari kita untuk kurang ajar. Tapi maksudnya adalah Alkitab itu mewahyukan pada kita apa yang tidak diturunkan secara tradisi oleh orang tua kita. Tidak ada di dalam kebudayaan keluarga. Alkitab mengandung sesuatu yang tidak dimiliki oleh family yang tidak punya firman Tuhan. Jadi, kalau kita hanya bergantung tradisi dan kita hanya bersandar dengan traditional thinking only, tidak akan bisa far in the plan of God, tidak akan bisa jauh di dalam rancangan-rancangan Allah. Karena itu Alkitab itu mengajarkan apa yang bahkan papa mama nggak bisa. Tapi berbahagialah anak yang papa mamanya ajarkan firman Tuhan kepadanya, apalagi teladankan. Karena hikmat keluarga itu tidak berasal dari dunia. Hikmatnya berasal dari tempat yang maha tinggi. Itu beda sekali keluarga kalau begitu. Saya bicara kepada para ayah terlebih dahulu. Kalau Anda kepala keluarga, didiklah anakmu. Didiklah, mari kita didik anak kita dalam takut akan Tuhan, dalam firman Tuhan. Nanti waktu mereka dewasa, mereka pun tidak akan meninggalkan norma-norma firman. Ya, itu dia. Ayat yang ke-11, terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Terhadap segala jalan kejahatan atau jalan dosa, aku tahan kaki. Siapa yang tahan? Firman. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya dengan menjaganya firman Allah. Kalau enggak ya dunia ini ke arah mana kita semua mengerti kok. Semakin antikristus sifatnya. Kalau kita besarkan anak tanpa firman, hanya dari tradisi turun-temurun, percayalah cepat lambat engkong dan emak kita tidak akan relevan. Anak muda mau jalannya sendiri. Berbahagialah keluarga yang punya firman. Tidak bisalah kita itu didik anak tanpa firman, itu nggak bisa. Banyak orang lebih bergantung pada akademis yang bagus. Kita kira anak kita akan berhasil kalau pergi ke sekolah yang gimana gitu. Saya setuju. Sekolah mesti tinggi. Zaman ini apa arti S1? Saya S1 by the way. Anak berikutnya, mereka bisa S2 dan sebagainya. Saya nggak berkata bahwa pendidikan tidak penting. Sangat perlu. Tapi kalau Anda dan saya sebagai orang tua mengira bahwa anak kita kan jadi orang yang berhasil karena kognitifnya jenius, Einstein di sini, buat apa kalau marriage-nya hancur? Buat apa kalau jadi orang yang evil, yang jahat, dengan pengetahuan yang ada, dia buat sesuatu yang menghancurkan kehidupan orang lain, apalagi kehidupannya sendiri. Itu dia. Jadi kita harus mengerti bahwa firman Tuhanlah yang menahan kaki kita. Bukan hanya bicara tentang mendidik anak loh. Mau tahu apa yang jauh lebih besar tanggung jawab apa yang lebih besar bagi orang tua? Bukan mendidik anak. Mendidik hatinya sendiri. Karena anak itu butuh teladan. Percuma kita mau ngomong A sampai Z, karena anak akan belajar dari kelakuan. Jadi sebelum mendidik siapa-siapa, didiklah dirimu dalam takut akan Tuhan. Siapa yang menahan kakimu dari dosa? Firman. Supaya aku berpegang pada firman-Mu, berarti firman yang menahan.
Ayat 102 tadi yang kita baca sudahan. Aku tidak menyimpang dari hukum-Mu. Kenapa nggak menyimpang? Pemazmur tunjukkan alasannya. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Gimana Tuhan mengajar? Kelasnya Yesus itu di mana? Kelasnya Yesus itu di Alkitab, di dalam firman Allah. Sebab Engkau mengajar aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Ini lagu lama. Supaya jangan aku berdosa padamu. Lagu ini waktu saya dengar dulu masih di sekolah minggu. Tapi sekalipun saya asal mendengarkan lalu saya jadi nakal lagi. Saya bertobat baru nanti. Tapi lagu ini tidak pernah bisa saya hapuskan dengungannya dalam diri saya. Sampai hari ini saya masih ingat. Padahal sekali saja saya dengarkan di sekolah minggu dulu. Waktu saya umur 6 tahun atau 7. Tapi ayat ini mengingatkan saya. Kalau saya jauh dari firman, celakalah aku. Kalau saya celaka, saya bisa mencelakakan orang lain juga. Oh, firmanlah yang berjasa dalam hidup saya. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Supaya jangan hamba berdosa padamu. Jadi ada yang nahan. Supaya jangan aku berdosa padamu. Saya kasih sebuah kata-kata hikmat ya, untuk supaya Anda ingat, supaya terus berdering di sini. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kaki kan? Aku nggak menyimpang karena Engkau yang mengajari aku, bukan? Gini aja, kita buat satu standar. Standar ini nggak ditulis di Alkitab, tapi ini kata-kata hikmat untuk kita pegang, untuk kita ingat. Jikalau Alkitab kita kotor, bukan tidak dirawat, tapi sudah begitu usang karena sering dibaca, dan bahkan dibubuhkan tulisan kalau perlu. Jikalau Alkitab kita kotor, biasanya hidup kita bersih. Dan jikalau Alkitab kita bersih, bukan karena kita jaga, tapi karena tidak pernah kita jamah. Bersih, kinclong, brand new. Alkitab itu yang paling bagus harus second hand, third hand, many hands. Tangan kita terus di situ. Alkitab yang brand new itu biasanya tidak berguna dalam hidup pemiliknya. Alkitabmu bersih, biasanya hatimu minimal, jikalau bukan hidupmu kotor. Saya ulang, Alkitab bersih, hidup kotor. Alkitab kotor, hidup bersih. Pilih. Saya bersyukur Alkitab saya banyak coretannya. Atau minimal banyak sidik jari saya. Atau kalau enggak, Tuhan tahu lah ya, ini banyak sidik jari saya. Bahkan kadang-kadang tanpa sengaja, banyak bekas kering tetesan air mata saya. Saya ngomong begini hanya sebagai demi pengajaran. Saya tidak suka sebenarnya untuk menceritakan, karena ini urusan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Tapi supaya bisa jadi inspirasi buat Anda, saya buka sedikit rahasia. Ya, coba katakan pada dirimu sendiri, Alkitab bersih, hidup kotor. Ya, sekarang katakan, Alkitab kotor, hidup bersih. Pilih. Kita lihat sekarang ayat yang ke 103. Betapa manisnya janjimu ini itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Wow, bersajak, poetis sekali. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saya garis bawahi di Alkitab saya, pakai stabilo kuning segala. Betapa manisnya janjimu. Saya tulisi di Alkitab saya ini seperti ini. Cinta Alkitab sama dengan cinta Yesus. Betapa manisnya janjimu. Kayak orang jatuh cinta begitu. So if you love the Bible, you love Jesus sih. Gitu aja. Ya. Meskipun Alkitab ini nggak boleh disembah loh ya. Ini kan buku, isinya firman Allah. Jadi jangan pakai Alkitab ini seperti di film-film Dracula. Untuk tusuk vampir atau apa. Jangan jadikan jimat.
Karena isinya firman, kertasnya tetap benda. Tapi, kalau saya cinta keluarga saya, barang yang melekat sama tubuh mereka apalagi, atau benda-benda yang menyimpan memori, apalagi kalau itu pesan secara khusus, saya simpan loh. Saya bukan hoarder ya, atau orang-orang yang menyimpan barang rongsokan, bukan begitu. Tapi anak saya pernah tulis surat waktu kecil, atau kartu sebelum saya pergi pelayanan ministry keluar kota, saya simpan hingga hari ini. Ya saya pilih-pilih, kalau enggak kan banyak sekali. Bahkan istri saya, ya kan istri saya foto dengan istri, dengan kami, foto istri dan sebagainya. Saya simpan lebih banyak foto keluarga saya daripada foto saya sendiri. Saya nggak suka difoto sebenarnya. Apa yang menyimpan memori? Bahkan di Alkitab saya itu ada tulisan istri saya, nanti jangan lupa doakan jemaat dan sebagainya, itu masih ada. Ini salah satunya, saya tunjukin sedikit ya. Ini ada catatan istri saya waktu lagi 17 Agustus tahun berapa ini. Jangan lupa doakan Indonesia, doakan jemaat. Ingatkan saya yang sepadan. Saya simpan sampai hari ini. Alkitab saya banyak memori. Jadi kalau Anda cinta Yesus, pasti cinta the Bible. Nggak mungkin enggak. Ya. Tapi kalau kita benci Alkitab, biasanya juga benci Yesus. Udah gitu aja, simple. Ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita baca bersama-sama ayat terakhir. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, senternya, dan terang bagi jalanku, cahaya. Berarti Alkitablah otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Tulis itu, Alkitab adalah otoritas tertinggi, the highest authority in the lives of believers, di dalam kehidupan orang percaya dan penuntun hidup kita dalam segala pergumulan kita. Alkitab jawaban. Otoritas tertinggi orang percaya bukanlah pengalaman hidupnya, bukan mimpi penglihatannya, bukan bahkan filosofinya. Prinsipnya malah harus bercermin dengan firman Tuhan. Otoritas tertinggi itu ini pelita. Jadi setiap hari saya berkaca, saya belum sempurna, masih jauh nih, masih berkilometer, ya, beribu-ribu kaki istilahnya. Makanya saya masih jalan sama Yesus. Jarak saya dengan Alkitab untuk menjadi serupa dengan Kristus itu masih jauh. Tapi oleh karena itu saya rajin membacanya. Bukan karena saya ini hebat atau rohani, justru karena saya ini orang berdosa. Saya membutuhkan firman Tuhan. Oke, saya berikan saran begini caranya berhubungan dengan Alkitab. 1, 2, 3, 4, 5 buat Pancasila. Ya, 1, cintai Alkitab. Udah, simpel kan? Cintai Alkitab. 2, baca firman di dalamnya. Bukan dicintai terus bukunya, bukan begitu. Tapi harus cintai dulu. Saya sering lihat Alkitab digeletakkan zaman-zaman dulu ya. Waktu belum ada apps, HP seperti hari ini. Banyak Alkitab yang tidak diklaim oleh pemiliknya, yang menggeletakkan kok bisa ya ada orang nggak klaim Alkitabnya. Kalau uang coba, 20.000 aja. Pasti dia cari uangku kemana. Alkitabnya dia nggak pernah cari di lost and found gereja. Tapi suatu hari saya di sebuah kota kecil, saya melihat seorang ibu dengan sanggulnya datang ibadah pagi-pagi itu di desa, pukul 6 pagi. Dia sudah dandan tentunya, bajunya bagus, rapi. Tapi hujan, naik sepeda motor dengan suaminya. Saya kira Alkitab, karena Alkitabnya besar, saya kira dia Alkitabnya akan dipakai untuk menjaga, untuk melindungi rambutnya. Ternyata enggak, dia begini, dipeluk dia yang basah kuyup. Saya terharu loh itu sebagai siswa sekolah Alkitab waktu saya praktek kerja. Saya melihat ke sana, itu dia. Mau lihat nggak orang itu sungguh-sungguh baca firman-Nya? Perlakukan dulu dengan adil bukunya. Jangan hilang sembarangan, coret-coret yang nggak perlu dan sebagainya. Itu dia. Cintai Alkitab. Tulis itu, love the Bible, the book. Alkitab artinya the book, kitab, the book. Cintai Alkitab. Kedua, baca firman di dalamnya. Dicintai aja percuma, dibaca. Oke? Ketiga, renungkan artinya, cari aplikasi untuk hidupmu. Alkitab itu bukan sekedar pengetahuan. Alkitab itu tuntunan. Karena itu carilah Tuhan lagi, dengarkan Tuhan lagi bicara apa. Carilah bimbingan Roh Kudus melaluinya. Renungkan artinya, temukan bahkan arti firman dalam kehidupanmu hari ini. Kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi pengertiannya diberikan nanti. Pokoknya baca dulu aja. Kayu bakarnya masuk, tinggal nanti disulut api tepat waktu, tepat guna. Pada waktunya Anda akan memahami.
Tuhan sedang bicara apa, sudah dipersiapkan dulu. Bahkan waktu saya baca tentang hasta-hasta itu, kalau di perjanjian lama kan, ini berapa hasta tentang bangunan tenda suci. Pusing, tapi saya nggak dapat apa-apa di sini rasanya. Apalagi saya komitmen baca itu banyak pasal sehari, jadi kalau kena yang pasal begitu, nganggur saya. Saya harus selesaikan repetisi, rasanya nggak dapat arti. Tapi ternyata ayat-ayat itu, berapa senti saya nggak lewatkan, meskipun saya nggak renungkan ini artinya apa. Membuat saya jadi orang yang jauh lebih panjang sabar. Dulu saya kalau marah itu, dari 0 sampai 100 emosinya itu cepat sekali 3 detik. Karena hasta-hasta, saya nggak hitung sampai 100, saya hitung ribuan kali di dalam roh saya sebelum saya emosi. Saya bukan orang yang paling sabar, tapi saya jauh lebih sabar dari saya dulu. Gara-gara firman yang tidak menarik hasta-hasta segala. Please understand, the word is always useful. Kalau nggak kena sini, kena hati, memperbaiki sikap. Yang keempat, selesaikan setiap tahun. Bisa? Dari Kejadian sampai Wahyu, once a year selesaikan. Loh, tapi saya sudah pernah selesaikan, Pastor. Oh, percayalah. Anda bisa selesaikan Alkitabnya, Anda tidak bisa selesaikan firman Allah. Firman terus bicara. Alkitabnya selesai. Kejadian Wahyu udah berapa puluh kali. Saya juga sama. Tapi hari ini setelah puluhan tahun, puluhan kali saya selesaikan Alkitab, saya rasa Alkitab tidak selesai sama saya. Dan saya tidak pernah menguasai firman Tuhan. Dan saya semakin haus, lapar, semakin mau belajar. Ayat yang sama, konteksnya tidak berubah. Tapi ketika saya baca, aplikasinya bertambah dalam kehidupan saya. Tolong selesaikan setiap tahun Kejadian sampai Wahyu. Hanya 66 buku kok. 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Kalau Anda bingung dari Kejadian terlalu banyak Perjanjian Lama, mulai aja dari kitab Matius. Baca dulu dari situ, baru ke kitab Kejadian sampai Maleakhi. Selesaikan every year. Buat komitmen. Ya. Yang terakhir, ini yang penting. Lakukan perintahnya. Lakukan apa yang Alkitab katakan. Ya, lakukan perintahnya. So, tujuan daripada membaca atau menyelidiki firman Allah bukan supaya kita nambah pengetahuan. Kalau gitu motivasi kita salah, sekalipun pengetahuan tetap bertambah. Oke? Dan tujuan kita baca the Bible juga pasti bukan demi memenangkan perdebatan. Kalau kita seperti itu motivasinya, sudah dari awal kita sudah tune in ke FM-nya Farisi. Kita memiliki ragi orang Farisi menjadi orang yang bersikap seperti ahli Taurat. Tidak punya otoritas, yang ada hanyalah hati dan mulut yang menghakimi. Kalau itu tujuan baca Alkitab, wrong my friend, salah. Ya. Tapi tujuan kita membaca Alkitab adalah untuk melakukan perintahnya. Karena tujuan akhir daripada merenungkan firman adalah untuk menguatkan iman kita supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Tujuannya adalah doing God's will, melakukan kehendak Tuhan. Itu tujuannya. Supaya kita bisa bukan hanya pengetahuan bertambah, tapi terutama ketaatan dan keserupaan dengan Kristus. Buat apa saya tahu semua Kejadian sampai Wahyu, bisa semua bahasa aslinya, sekalipun saya juga tahu sebab saya juga adalah lulusan sekolah teologi ya. Buat apa kalau itu membuat saya jadi orang yang sok-sokan? Bukannya saya dikuasai firman, saya merasa saya kuasai firman. Bukannya dikuasai Tuhan, saya merasa saya tahu Tuhan. Tahu sih tahu Tuhan. Kenal Tuhan enggak? Kalau kita kenal Tuhan, akan kelihatan dalam hidup kita orang yang mengenalnya. Tapi kalau orang yang tahu Tuhan, merasa tahu, bisa-bisa di mata Tuhan hanya orang yang sok tahu loh. Saya baca Alkitab puluhan kali. Saya nggak mau beritahu, nanti jangan dikira saya membual. Tapi kan saya nggak cerita-cerita. Karena saya nggak pernah selesai. Hari saya selesai ini, Tuhan pasti sudah panggil saya pulang ke surga. Berarti saya sudah wisuda di bumi. Belum, saya masih jauh. Beribu-ribu kaki saya masih berjalan dengan Tuhan. Saya harap Anda dan saya hari ini set hati kita ke tune yang benar. Yaitu untuk melakukan perintahnya. Sekali lagi, ini dia hubungan kita dengan Alkitab. Cintai Alkitab. 2, baca firman di dalamnya. 3, renungkan artinya. 4, selesaikan setiap tahun. 5, lakukan perintahnya.